mengingatkan kembali ke masa lalu belakang kita ya. Jadi kelihatan itu belakangnya kayak gimana. Nanti kalau ada dari jendela itu nongol, komen aja. Tapi janganlah. Ya. Oke. Malam ini kita akan bercerita, khususnya Mang Akri nanti akan membagikan pengalaman tentang kejadian yang pernah dialami. Saya juga belum tahu ini kejadiannya seperti di mana. Oleh orang tua dulu kampung sini. Oh gitu. Ya, langsung saja. Oh, ini jadi kita bercerita di tentang sini nih. Tentang kampung di tempatnya ini nih. Di sini. Iya. Oke. Waduh, agak susah juga nih kalau lari nih. Kejadiannya Posisinya. masih Ini saya harus ngelangkahin ini kalau lari, langkahin kayu-kayu, ngambil kamera ya ribet ini urusan. Lanjut. Oke, Mang. Ini dulu namanya itu Mang Ojat. Mang Ojat, orangnya masih ada? Masih ada. 2001 itu dia ini kan dulu di sini pohon-pohon besar ya, Mang. Nanti diliatin. Terus depan sana juga itu caringin, Mang, besar. Pohon beringin besar ya. Pohon beringin. Di mana di dekat masjid itu? Itu dulu beringin besar, Mang, masjid itu. Makanya ini dibuletin kayak gini namanya masjid bulat. Masjid bulat. Iya. Emang arsitekturnya dia bulat. Si Amang ini bagian kawasan dia nih untuk keliling jaga. Oh, dia kerja di sini. Sebagai keamanan gitu ya. Bukan. Bagian perawatan kayak gini. Oh, perawatan tanaman ini. Tanaman di sini. Nah, itu. Ceritanya bermula dari Mang Ojat sama saudaranya. Itu dulu itu kan masih aktif nih, Mang. Dulu ada villa di sebelah sana itu. Masih aktif. Nah, malam tepatnya jam 11 malam. Mereka tuh ngontrol lah karena memang ini mau siang mau malam kan ini ada tanggung jawabnya di sini. Jadi walaupun di sini ada security-nya dia tetap muter lah keliling ikut patroli lagi. Rumahnya tuh sebelah sana, Mang. Di asrama. Di asrama. Nah, jam 11 tepat pas dia keluar dulu kan asrama itu serem lah, Mang. Bangunannya itu bangunan jadul zaman Belanda kayak gitu. Sampai sekarang masih jadul sebagian. Itu pas dia buka pintu, itu ada 3, kalau sekarang itu dibilangnya lepet lah, pocong, Mang, gitu. Itu tepat di teras rumahnya gitu. Teras rumahnya ini kan dia pintu, ini ada terasnya. Nah, kesananya itu kebun bambu, Mang. Nah, kebun bambu. Jadi ada 3. Jadi posisinya itu kayak bapak, ibu, anak gitu. Oh, jadi gede, setengah, kecil. Gitu. Itu menurut beliau waktu itu gitu. Dia bercerita heboh lah. Dia lewat dapur pada akhirnya. Keluar tuh lewat dapur gitu. Jadi dia dihadang di depan pintu. Dihadang di depan pintu gitu. Karena memang rumahnya itu paling ujung. Paling ujung banget gitu. Nah, jam 11 dia janjian dulu pos rondanya di sini nih, Mang. Ada di sini. Dekat pos itu. Di belakangnya. Udah ditungguin sama saudaranya gitu. Jam 12 setelah ngobrol dari sana nih, jam 12. Jalan ke sini, Mang. Ke sini tepat ini di sini kita nih, di sini. Yang 3 orang itu bukan 3 makhluk itu. Ini ada tempat di sini, Mang. Ini dulu nggak ada kayu-kayu, Mang. Di sini. Kampret ngajaknya di sini lagi. Ini bangku ini, Mang. Ada bangku ini. Di sini nih. Apa memang itu sebuah kebetulan? Apa memang ngejar Ojat? Nggak tahu. Pokoknya posisinya sama tetap tinggi, sedang, pendek. Nah, kalau dia bilangnya satu keluarga lah. Ya. Yang dia lihat itu putih tetap, merah, ininya merah, tapi emang tertutup. Secara visual ini yang gitu kan nggak jelas, Mang. Si saudaranya ini teriak, Mang, di ujung sana. Di ujung sana itu teriak. Ternyata pas Mang Ojat lari dari sini ke sana, di sana itu ada, Mang,
saudaranya yang lihat. Yang di sini bertiga itu ada di sana. Ada. Jadi tapi di sini juga ada. Mereka tuh ganggu enggak, hanya saja dia duduk di tempat-tempat kayak air di sebelahnya gitu mah. Kayak ini dulu kan ini nggak ada kayak gini. Kanopinya nggak ada. Nggak ada. Ini baru ya. Ini selalu kebuka nih. Nah, dari situ mang dia jam 1 jam 2 mereka katanya pulang dulu Si Mang Ojatnya. sama saudaranya pulang. Nah, tahukah mang, di depan rumahnya lagi, di sebelahnya lagi itu ada lagi tiga itu. Tapi memang mereka tidak ngejar kayak di film-film itu ngejar, Aclok-aclokan. enggak gitu. Enggak, dia hanya duduk lirik-lirik gini juga mereka enggak mang, cuman kayak gini gitu, enggak, diam aja dengan posisi yang tetap sama. Formasinya masih sama lah ya. Udah pagi ceritanya beres pagi, Mang Ujat cerita lah ada di sini dulu sesepuh. Cerita bahwa dia dikejar-kejar betul, rame sekampung ini. Bahwa Mang Ujat tuh dikejar-kejar dari ujung sana ke sini, sampai ke rumahnya lagi. Itu rame. Hening mang, tidak ada yang keluar malamnya itu. Nah, setelah kejadian itu muncullah dulu itu ada mungkin di tempat Amang juga sama. Atau sama apa penyakitnya sama tapi mungkin istilahnya yang berbeda. Namanya juri kuris mang. Sama mang. Nggak tahu, kuris itu menurut kita kan disuntik di sini kan gitu. Tapi ini dinamain itu juri kuris. Setelah kejadian itu mang. Jadi kata orang tua itu kalau misalkan satu rumah nih, si hantu kurisnya itu hantunya kalau ngegesek ke dinding rumah itu, satu rumah gatal-gatal. Nah, semua kena mang. Mungkin di tempat Amang juga pernah itu pernah tren soalnya si hantu itu gitu. Juri kuris teh. Juri kuris. Hantu imunisasi tuh. Nggak tahu Kan kuris teh imunisasi campak atau apa gitu ya. Tapi ini kan jenol-jenol. Kayak orang Kaligata. Iya, gitu. Itu berkembang itu mang lama. Setiap rumah pasti ngalamin itulah di situ. Nah, setelah itu rame gitu. Ada lagi kejadian kan kalau di bawah situ tuh ada apa? Sungai mang. Sungai. Ini tuh setelah kejadian di Mang ini berentet mang. Jadi ditunjukin gitu di belakang rumah Mang Ojat ada nenek-nenek gitu. Terus di sungainya itu kalau di sini disebutnya ular samak, ular tikar. Jadi kalau misalkan ada orang dia kayak tikar, terus kalau ada orang loncat ke situ dia langsung ngegulung gitu. Nah itu belum terpecahkan sampai sekarang. Apa itu ular beneran? Apa memang? Tapi memang pernah ada kejadian ya? Pernah ada kejadian mang. Digulung sama si tikar itu, samak itu. Iya ada. Makanya ya sampai detik ini si pas sungai itu kan ditutup. Dulu mah ada penyeberangan ke situ. Sekarang ditutup dipindahin ke bawah. Itu karena si samaknya ini disitulah suka diamnya gitu. Tapi orang yang dulu digulung itu masih ada sekarang atau meninggal? Namanya itu siapa ya dulu? Itu nggak ada mang, meninggal. Jadi ditemukannya gini, digulung di sini, diketemukan di bawah gitu. Ke bawah air gitu. Ya. Kalau tentang juri kuris ini mungkin karena rumah kita relatif dekat, saya sama ke dia cuma 15 menitan. Itu dulu pernah ada, entah itu memang di tempat saya ada karena 2001 itu saya masih di Jogja mang. Tapi kalau pulang saya dengar entah itu apa memang ada di tempat saya juga di kampung saya atau memang dari sini yang gosipnya sampai ke sana. Tapi itu ada juga. Penyakitnya sama, cuman gatal-gatal. istilah
untuk menyebutkan si hantunya paling berbeda. Tapi kalau di Tapi sini sama. disebutnya juri Juri kuris sama. Ya. Jadi Nggak ada tahu juri, kuris maksudnya orang tua dulu, kuris itu lebih ke arah yang mana? Gitu. ada juri kuris, ada hantu caruluk apa tuh? Iya, hantu caruluk sama aja. Sama itu bikin gatal. Iya. Tapi kejadian rentetannya ini yang agak sedikit aneh. Nah, setelah itu Mang, pokoknya setelah ada kejadian 3 itu, kampung ini tuh kayak dihantui kayak gitu Mang. Pokoknya sepi Mang, malah ini mah kampung saya hening lah. Ya dulu gimana ya, kalau diceritakan hal kayak gitu kan masih Ya. Bahkan orang sampai- lebih takut kan gitu, ketimbang sekarang orang lebih penasaran. Iya. Kalau sekarang pada dikejar Iya, pakai kamera, iya. nggak sopan. Masa ada kuntilanak diangkat roknya, kan nggak sopan. Ya, nggak apa-apa lah, itu mah biarkan saja. Nah itu Mang. Itulah. Jadi kejadian-kejadian itu di sini ada. Nah, yang anehnya lagi Mang, itu pas malam Jumatnya. Ya, malam Jumat itu satu, kita kan kalau ngaji di bawah situ ada Yang masjid itu, Oh, itu. Pengkolan. Nah, pengkolan. Jadi setiap malam jam 11 siang 3 ini si apa namanya, kalau lepet itu si lepet ini yang keluarga ini dia selalu ada di pojokannya rumah Mang Ujat itu gitu. Dan dia tidak mau bergeser ke rumah-rumah yang lain gitu. Itu setelah ditanyakan ke orang tua gitu, sesepuh di sinilah atau Ustadz Kiai gitu atau apa, itu kenapa ada di situ? Apakah memang ada hubungannya sama Mang Ojat atau memang gimana gitu mah? Mungkin ada. Jadi dulu tuh di rumah itu, sebelum rumah Anda dibangun tuh, itu adalah ada batu besar Mang. Jadi diyakini bahwa batu besar itu adalah rumahnya dia. Jadi dia tidak berpindah di batu itu. Kan itu dihancurin batu. Jadi helaan aing duluan gua di sini daripada lu. Batu itu dihilangin, ditampol, dijadikan material, ya jadilah rumah gitu. Mungkin orang tua dulu lebih ke sana Mang. Tapi ada satu upaya untuk memindahkannya atau misalnya ya kalau mengusir karena memang dia duluan, kita yang nggak sopan. Ada upaya-upaya itu nggak Mang? Dipindahkan atau ada Mang. Dipindahkan Mang. Itu ngaji di situ, hadiah tiap malam lah. Jadi ceritanya selama kata si sesepuh nih, selama si juri kurisnya ini atau yang ini belum selesai, dia akan tetap di situ. Itu berjalan berapa bulan. Setelah itu memang setelah ini pada sembuh kampung ini, Dia juga nggak ada. ini bukan sebuah kutukan, tapi memang kita pikir ini sebuah penyakit, hanya kebetulan saja waktu itu kan gitu. Orang tua dulu kan begitu. Selama ngaji di situ, itu kan memang kata si ustadznya ini memang banyak keanehan. Kayak misalkan transfer energi dari sini, dia ngomong pengen disempurnakan dulu gitu, atau apa kan gitu. Kalau kita makan masih kanak-kanak kan gitu. Iya. Nah itu si juri kurisnya itu berjalan lama Mang. Itu mungkin teman-teman juga kalau misalkan di tempatnya pernah mendengar istilah juri kuris, nah di kita itu pernah jadi tren lah gitu. Juri gitu identik sama Sunda ya, juri. Iya, pada hantu lah. Kuris Dengan kurisnya itu, ini. ya, kurisnya itu kita nggak tahu. Tapi kalau yang istilah di kita kuris itu kan ingat nggak teman-teman, kalau dulu SD itu karena ada tim kesehatan biasanya dari puskesmas datang mau nyuntik imunisasi kita, disebutnya dikuris gitu. Entah itu kuris yang itu atau bukan ya. Jadi dikurisnya mungkin ini hantu imunisasi. Itu kan, lama, tapi setelah itu si kurisnya ini memang dia nggak ada sendiri atau ya, gimana? makanya sekarang kan kalau misalkan ngomongin kayak pocong itu yang celok dulu mah tidak seperti itu, kata Mang Ujat yang tidak seperti itu.
Dia tidak melihat dia aclok-aclokan anaknya. Dia cuman ditemui itu duduk dan duduk gitu. Jadi dia belum pernah melihat. Dan sebenarnya kata si Mang Ojat ini tidak menyeramkan. Secara penglihatan dia biasa saja, tapi secara apa? Mun cek urang mah mang bahasana teh lamun sieun teh kumaha sih? Hawa gitu. Hawanya beda. Takut yang beda gitu. Itu lama Mang Ojat ketemu itu. Tapi Mang Ojat ini termasuk orang yang pemberani berarti ya. Pemberani. Tapi ya kampung ini menjadi sepi, Mang. Pasti jarang yang lewatin ke sini, tidak mau ke sana kan gitu. Apalagi main ke sebelah sana itu udah lama, Mang, berbulan-bulan, Mang. Hilang lah gitu. Tapi setelah itu normal sendirinya ya. Normal sendirinya karena memang mungkin Mang Ojat sudah terbiasa melihat itu, jadi dia terbiasa. Mungkin masyarakat juga karena udah ini jadi biasa-biasa saja gitu. Ya, itulah teman-teman keunikan kampungnya Mang Akri ini banyak. Ya saya kalau misalnya disuruh pindah ke sini saya mau. Jadi suasananya enak. Ke kota nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga, pas kalau menurut saya. Lingkungannya masih asri, perkebunan teh, banyak pohon-pohon gitu kan. Tapi di samping itu juga menyimpan banyak cerita di sini gitu. Karena memang di sini ada tempat-tempat yang memang banyak tempat-tempat peninggalan Belanda gitu. Nggak tahu ini ceritanya mau menarik apa enggak, yang jelas kita ada di posisi di mana si satu keluarga itu ini Mang tepat di sini, Mang. Sini ya. Sini. Ya, wow. Iya. Jadi bukan mau mematahkan pocong yang aclok-aclokan ya. Nggak tahu itu juga apa, Mang, sebenarnya. Karena kalau visualisasi pocong yang loncat-loncat itu kan mungkin menurut saya karena dia ditali kan gitu. Iya. Nggak punya kaki nggak mungkin jalan. Kalau jalan malah jadi aneh. Jadi ya para pembuat film itu ya akhirnya menganalogikan ya aclok-aclokan gitu ya jadinya. Cocok logi lah gitu ya teman-teman. Itulah tadi cerita tentang ya salah satu tambahan cerita. Berbagilah Kemarin sudah ada cerita tentang masih tentang kampung ini. Kemarin Mang ada tambahan ternyata. Kemarin kan ketemu sama Mang Ojatnya. Dia bilang, dong bagiin tuh cerita yang ini. Dia ceritain lagi, Mang. Tahun sekian Amang gini. Nah, buat saya udah menarik lah, maksudnya di tahun sekian gitu. Orang ternyata masih takut dengan hal kayak gitu, Mang. Ya. Tapi sekarang cenderung lebih dikejar kan. Sekarang gitu. Penasaran. Sekarang juga sebetulnya ya masih ada beberapa tempat yang bisa bikin takut orang ya. Cuman karena sekarang mungkin perubahan zaman jadi yang kayak gitu malah dicari. Jadi mereka yang malas malahan kayaknya mah. Naik gunung aja dulu kalau ditakut-takutin kita nggak mau ya. Kalau sekarang orang lebih dicari gitu. Ya itulah mungkin perubahan zaman. Perubahan perilaku orang-orangnya lah gitu. Ya teman-teman, itu tadi segitu aja Mang. Segitu singkat Mang. Ya. Ceritanya makanya Mang Ojat nggak dilebihin nggak dikurangin. Yang jelas sudah saya ceritain, Mang. Yang jelas itu lah. Jadi untuk orang-orang Maleber yang nanti melihat video ini komen ya beberapa teman-teman kita tentang pernah ada hantu kuris. Hantu kuris sama keluarga Cemara. Ya teman-teman, itu tadi cerita dari Mang Akri. Sebuah keunikan tempat di Indonesia, sebuah kekayaan cerita gitu ya. Karena setiap tempat itu pasti punya cerita. Kampung kalian pun pasti ada. Ini masalah satu dari jutaan cerita yang ada. Miliaran mungkin kalau di Indonesia ya. Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan membagikan cerita-cerita kita, cerita-cerita yang mencoba menceritakan hal mistis tapi dari sisi lain. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah tetap mampir di channel kita. Tetap sehat, tetap positif. Terima kasih semuanya. Salam damai Indonesia.